I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Terkait dengan pengaturan penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter. Berbagai elemen atau ketentuan yang berkaitan dengan hukum dan kebiasaan perang yang terkandung dalam kode Lieber dan pernyataan St. Petersburg pada akhir kontribusinya. Pembentukan konvensi atau Den Haag dan juga mendorong berbagai aspek konvensi tersebut, terutama yang berkaitan dengan pembatasan sarana atau alat dan metode atau cara yang dapat digunakan dalam berperang. Pengaturan konvensi Den Haag merupakan salah satu dari pernyataan formal pertama dalam hukum humaniter internasional tentang hukum perang dan kejahatan perang. Tujuan konvensi ini adalah untuk menegakkan keadilan dan menyusun prosedur hukum humaniter internasional untuk penyelesaian damai dan sengketa perang. Menurut hukum internasional, perang yang sah atau just war atau penggunaan kekuatan bersenjata adalah perang yang tidak bertentangan dengan perjanjian internasional. Hukum yang mengatur alat dan cara berperang sebagaimana diatur di dalam Konvensi Den Haag adalah salah satu ketentuan hukum yang sangat penting dalam hukum humaniter. Konvensi Den Haag pada tahun 1899 dan 1907. Konvensi tersebut berasal dari konferensi perdamaian pertama sepanjang 2 bulan, konferensi perdamaian yang diadakan pada tanggal 15 Juni sampai 18 Oktober 1907. Konferensi pertama dan kedua diadakan di Den Haag atau Belanda. Konferensi perdamaian tersebut menghasilkan instrumen hukum humaniter seperti Konvensi Senjata Konvensional tahun 1980. Perkembangan hukum internasional dalam mengatur cara-cara penyelesaian sengketa secara damai ini secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya The Hague Peace Conference atau perdamaian konferensi Den Haag, yaitu tadi 1899 dan 1907. Konferensi perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 ini memiliki arti penting yang dimana memberikan beberapa sumbangan penting bagi hukum perang atau yang disebut sekarang hukum humaniter internasional. Konferensi ini memberikan sumbangan penting bagi aturan penyelesaian sengketa secara damai antar negara. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Bagian B, pengaturan dalam konvensi tertentu. Yang pertama, senjata nuklir. Pada hakikatnya, pembentukan perjanjian non-proliferasi senjata nuklir pada tahun 1968 adalah dalam rangka pelucutan senjata nuklir, penghentian penyebaran senjata nuklir, dan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai. NPT seharusnya menjadi satu-satunya traktat hukum internasional yang memiliki karakter penerapan universal guna memenuhi tujuan-tujuannya. Baik sebelum maupun setelah adanya NPT, usaha guna menghapuskan adanya senjata nuklir di dunia sebenarnya telah dilakukan. Pada bilateral, perjanjian bilateral dalam kaitannya dengan tenaga nuklir pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian yang diadakan di antara dua negara untuk mempromosikan kegunaan dari energi nuklir sekaligus melucuti persediaan persenjataan nuklir yang dimiliki. Kedua, regional, usaha untuk
menghilangkan ancaman senjata nuklir juga dimulai dari inisiatif negara-negara di dunia, khususnya bagi negara yang bukan bagian dari kekuatan tenaga nuklir, yaitu NWPS. Kedua, senjata biologis. Dalam hukum humaniter internasional, senjata biologi berasal dari dua sumber, yakni hukum pertama berasal dari hukum perjanjian atau konvensi kebiasaan, dan prinsip hukum umum yang diterapkan dalam setiap negara. Yang kedua, berasal dari jurisprudensi internasional dan pendapat para ahli. Ruang lingkup perjanjian internasional dapat didefinisikan dan dipahami melalui format perjanjian atau konvensi yang dibuat secara umum dan khusus. Negara-negara yang berpartisipasi dalam ratifikasi perjanjian yang memiliki perjanjian dan kewajiban yang telah disepakati pada saat pembuatan perjanjian konvensi bertindak berdasarkan prinsip yang telah disepakati. Adapun konvensi yang membahas senjata kimia yaitu Liber Code 1863, Konvensi Jenewa 1863 sampai 1864, Deklarasi Brussels 1874, Manual Oxford tentang Hukum Perang Darat 1880, Konvensi Den Haag 1899 dan 1807. Ketiga, senjata kimia. Senjata lainnya yang berbahaya ialah senjata kimia. Biasanya berbentuk cair dan gas, namun kebanyakan digunakan adalah senjata kimia yang berbentuk gas. Dalam berbagai tulisan, senjata ini telah dikenal sejak lama, namun penggunaannya dalam perang terbuka dapat dilihat dalam Perang Dunia I, di mana Jerman menggunakan gas klorin untuk menyerang pihak sekutu, yaitu Prancis dan Aljazair. Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata sebenarnya sudah lama menjadi perhatian terhadap negara-negara, baik yang terlibat maupun yang tidak dalam perang. Bahkan dalam kebiasaan berperang ditemukan asas hukum perang yang melarang penyerangan atas penduduk sipil yang tidak bersenjata sebagai orang yang berada di luar perang. Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih positif, yaitu menghindarkan mereka dari serangan yang langsung. Sebelum lahirnya Konvensi Jenewa 1949, perlindungan terhadap penduduk sipil memang sudah disinggung dalam Konvensi Den Haag. Namun dalam pembahasan tersebut masih kurang lengkap dan hanya mengatur tentang perlindungan penduduk sipil yang ada pada wilayah yang didudukinya. Sehingga dapat kita katakan bahwa pengaturan perlindungan penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa 4 merupakan suatu pengaturan yang baru. Salah satu asas yang menjadi landasan utama hukum humaniter internasional adalah pembagian penduduk sipil negara di suatu negara yang sedang berperang, bermusuhan ataupun terlibat dalam pertikaian bersenjata ke dalam dua kategori, yaitu kombatan dan non-kombatan. Perempuan dan anak masuk dalam kategori penduduk sipil, tetapi perempuan yang bergabung dalam kesatuan angkatan perang persenjataan itu tetap masuk dalam kategori kombatan. Adapun aspek yuridis dalam aturan ini adalah bahwa penduduk sipil atau semua orang selain kombatan tidak boleh dijadikan objek kekerasan dan harus dilindungi dari segala kaitannya dengan peperangan. Sedangkan kombatan atau anggota angkatan perang adalah orang yang terlibat langsung dalam peperangan dan dapat dijadikan objek kekerasan ketika berperang, tetapi tetap harus dilindungi ketika menjadi tawanan perang. Nah, adapun aspek-aspek pembeda tersebut itu digunakan untuk menetapkan hak-hak dan kewajiban pihak-pihak dalam suatu pertikaian sehingga tujuan pengaturan hukum humaniter internasional itu dapat tercapai, yaitu memanusiakan perang sebagai salah satu bentuk kebudayaan manusia yang beradab. Dari beberapa pembeda tersebut, prinsip perlindungan memiliki fungsi yang sangat penting terhadap penduduk sipil.
Nah, masuk ke dalam kategori perlindungan penduduk sipil ini adalah wilayah-wilayah sipil, artinya hukum humaniter mengatur tentang daerah-daerah yang tidak boleh diserang. Tempat-tempat umum yang sangat penting untuk warga sipil seperti sumber air, sumber listrik, sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat untuk beribadah merupakan tempat-tempat yang harus dilindungi. Oleh karena itu, bila tempat ini diserang, maka dipastikan bahwa yang paling menderita adalah perempuan dan anak-anak. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait perlindungan penduduk sipil sebelum lahirnya Konvensi Jenewa 1949. Yang pertama, Instruksi Liberal pada tahun 1863. Instruksi ini awalnya merupakan instruksi pemerintahan Australia yang kemudian dianggap sebagai kodifikasi hukum perang internasional. Menurut instruksi ini, orang sipil dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, orang sipil yang insofensif. Mereka mendapatkan perlindungan pribadi, harta, dan kehormatan. Mereka tidak boleh dibunuh, tidak boleh dijadikan budak, dipindah paksakan atau dipaksa bekerja pada pihak yang menang, dan kesucian hubungan keluarga tidak boleh dicemarkan. Kemudian yang ketiga, orang sipil yang ikut serta langsung dalam permusuhan atau living in Masai diberi kedudukan sebagai bilgarans, atau orang sipil yang berkaitan aktif dalam pelaksanaan tugas angkatan bersenjata, dan bila tertangkap, musuh berhak mendapatkan status tawanan perang. Kedua, Konvensi Den Haag pada tahun 1899 dan tahun 1907. Nah, pada konvensi ini sebenarnya merupakan penyempurnaan Konvensi Den Haag pada tahun 1899 yang mengatur terkait hubungan dan kebiasaan perang di darat. Nah, di dalam Konvensi Den Haag ini diatur tentang bilgarans. Nah, istilah ini sekarang dikenal sebagai kombatan, yaitu mereka yang aktif ikut dalam permusuhan, oleh karenanya ia tunduk pada hukum perang. Sedangkan orang yang tidak tergolong bilgarans yaitu orang-orang yang tidak ikut dalam permusuhan, yaitu adalah orang yang sipil. Nah, orang sipil ini berada di wilayah pendudukan harus dilindungi dari tindak kesewenang-wenangan pihak musuh yang mendudukinya. Kemudian ketiga, pada Konvensi Jenewa 1949. Pada dasarnya, Konvensi Jenewa ini merupakan penyempurnaan Konvensi Jenewa 1864. Konvensi ini terdiri atas 4 konvensi sebagaimana disinggung di atas, bahwa perlindungan terhadap penduduk sipil utamanya diatur dalam konvensi kelima. Konvensi kelima ini dalam pengaturan perlindungan terhadap penduduk sipil dikelompokkan atas perlindungan umum dan perlindungan khusus. Nah, dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil ini, Konvensi Jenewa ini mengisyaratkan pembentukan daerah keselamatan atau safety zones, yaitu satu kawasan yang terletak jauh dari medan peperangan atau pertempuran yang memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terkena akibat perang, seperti mereka yang sakit, perempuan hamil, anak-anak, ibu menyusui, dan lain-lain. Kemudian perlindungan khusus ini diberikan kepada anak-anak. Kemudian anak-anak yang kehilangan orang tuanya, dia berhak diberikan jaminan kesehatan dan juga keselamatan. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.